Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Gofur. Saya dari kelas PBA 4B. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai bahasa dan bangsa Arab pada mata kuliah Madkhal Ilmi Al-Lughoh. Silakan simak video penjelasan berikut ini. Di poin pertama ada tinjauan umum bahasa Arab. Nah, bahasa Arab ini menjadi satu dari 6 bahasa resmi di Persatuan Bangsa-Bangsa atau yang sering dikenal dengan PBB, selain bahasa Cina, Inggris, Prancis, Spanyol, dan Rusia. Nah, kemudian Majelis Umum PBB tertanggal 18 Desember 1973 telah menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa yang resmi, bahasa resmi internasional PBB, dan oleh karena itu di setiap tanggal 18 Desember diperingati sebagai Hari Bahasa Arab Sedunia. Bila ditinjau berdasarkan genealogi bahasa, maka bahasa Arab merupakan anggota dari filum atau kelompok besar bahasa Afroasiatik atau yang disebut juga filum Afrasian populasi atau filum Afrasian. Kemudian populasi terbanyak penutur filum berada di benua Afrika. Filum ini memiliki 5 rumpun bahasa, yaitu Semitik, Berber, Chadik, Kusitik, dan Mesir kuno. Istilah lama dikenal sebagai Hamito-Semitik. Bahasa Arab masuk dalam rumpun bahasa Semitik. Itu pendapat dari Vesteg tahun 2004. Kemudian poin berikutnya ada ragam bahasa Arab. Badawi membagi bahasa Arab menjadi 5 ragam bahasa. Yang pertama ada Fusha At-Turos, kemudian ada Fusha Al-Ars, ada Al-Amiyat Al-Musakofin, kemudian ada Mutanawirin, dan yang terakhir Al-Amiyat Al-Lumiyin. Pembagian ini didasarkan kajian Badawi terhadap media informasi di Mesir. Kelima pembagian tersebut bila disederhanakan menjadi 3 jenis bahasa Arab yang hidup berdampingan dalam masyarakat Arab, yaitu bahasa Arab klasik, kemudian yang kedua ada dialek, dan bahasa Arab baku terstandar. Nah, itu tiga poin daripada 5 pembagian yang tadi disampaikan oleh Badawi tersebut. Kemudian kita akan menjelaskan mengenai 3 poin tadi. Pertama adalah bahasa Arab klasik. Oke, jenis bahasa Arab ini disebut pula Al-Lughoh Al-Arabiyah At-Turasiyah atau yang dikenal dengan bahasa Arab klasik, atau yang disebut juga dengan The Classical Arabic lah. Kemudian bahasa Arab klasik dipahami sebagai bahasa yang dikembangkan dari varietas suku Baduy di semenanjung Arab, sebagaimana dicatat dalam puisi pra-Islam. Nah, teks Al-Quran memiliki kosakata yang kaya, struktur morfologi dan pola sintaksisasinya atau pola sintaksisnya pun beragam. Gaya bahasanya sangat fasih sehingga menjadi pembeda dari teks Arab klasik lainnya. Yang poin kedua yaitu dialek. Tipe ini adalah bahasa yang keseharian masyarakat Arab yang digunakan dalam konteks informal. Bahasa ini lazim disebut al-amiyah atau ad-darij. Jadi bahasa amiyah atau bahasa keseharian masyarakat Arab. Bahasa ini bukan bahasa formal yang memiliki tata bahasa yang dibakukan, tetapi diperoleh secara alami sebagai bahasa ibu. Kemudian dialek-dialek Arab bervariasi dalam bentuk dimensi, tetapi utamanya berkenaan dengan faktor geografi dan sosial. Nah, dilanjut poin yang ketiga yaitu bahasa Arab baku dan standar, yaitu bentuk bahasa Arab yang merujuk pada jenis bahasa yang telah terstandarisasi dan baku secara penggunaannya oleh penutur bahasa Arab dan digunakan di kalangan penutur bahasa Arab terdidik di dalam situasi formal seperti pendidikan dan literasi. Tipe bahasa ini menjadi media utama dalam tulisan dan tuturan utama di sebuah negara Arab, terutama dalam pidato resmi dan acara penyiaran televisi. Jadi bahasa ini memang bahasa yang baku, yang standar, yang biasa digunakan untuk hal-hal yang formal. Kemudian poin berikutnya yaitu tentang karakteristik bahasa Arab. Nah, ada 2 poin yang bisa kita garis bawahi pada karakteristik bahasa Arab ini. Yang pertama ada fonologi. Bila ditinjau dari aspek fonetik atau bunyi dari bahasanya, di dalam bahasa Arab terdapat 6 bunyi vokal yang diwujudkan dalam format baik dalam format pendek maupun panjang. Kemudian bunyi vokal pendek disimbolkan dengan tanda baca ditambah
tanda baca tambahan pada huruf atau ya diakritik yang ditempatkan di atas maupun di bawah huruf Arab. Tanda baca vokal pendek dalam literatur Arab disebut taskhil atau harokat. Nah, kemudian karakter yang kedua adalah morfologi. Nah, morfologi, teori struktur kata atau morfologi biasanya fokus pada dua isi utama. Yang pertama, bagaimana kata-kata terbentuk atau derivasional atau morfologi leksional. Yang kedua, bagaimana kata-kata berinteraksi dengan sintaks, yaitu morfologi infleksional. Nah, yang pertama, morfologi leksikal. Oke. Mengkaji kaidah-kaidah pembentukan kata yang menghasilkan kata-kata baru yang secara leksikal berbeda atau beridentitas baru dari kata dasarnya. Sedangkan morfologi infleksional adalah pembentukan kata yang menghasilkan bentukan kata-kata yang berbeda tetapi dengan paradigma yang sama, seperti bentuk kata tunggal berubah menjadi jamak atau kata lampau menjadi kata dengan kandungan makna sekarang. Oke. Poin berikutnya yaitu tentang bangsa dan negara Arab. Definisi bangsa dan negara atau negeri Arab ini, kata bangsa diartikan sebagai kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Yang kemudian golongan manusia, binatang, atau tumbuhan yang mempunyai asal-usul dan sifat khas yang sama. Yang ketiganya kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum dan menempatkan wilayah tertentu di muka bumi. Adapun kata negeri mengandung arti yang pertama, tanah tempat tinggal suatu bangsa, itu arti daripada negeri. Yang kedua, kampung halaman atau tempat kelahiran. Yang ketiga, negara atau pemerintahan, ya lawan kata swasta lah. Kemudian bangsa Arab menurut perspektif sejarah ya. Bangsa Arab terbagi dalam 3 kelompok besar yang didasarkan kepada periodisasi kemunculan. Kelompok tersebut adalah Arab al-Ba'idah, Arab al-Aribah, dan Arab al-Musaribah. Itu dikutip dari Al-Mubarak Furi tahun 2000 dan Ali tahun 1993. Yang pertama tadi mengenai tentang Arab al-Ba'idah, itu adalah dari bangsa Arab yang telah punah dan tidak cukup data yang mendetail terkait sejarah mereka. Itu yang pertama. Yang kedua ada Arab al-Aribah atau Mut'aribah. Secara kebahasaan, Arab al-Aribah yang memiliki arti Arab murni atau asli. Kelompok ini merupakan masyarakat Arab yang memiliki garis keturunan dari Yasjub bin Ya'rub bin Qotton atau yang dikenal juga sebagai Arab Qotani dari garis keturunan Himyar yang berasal dari negeri Yaman. Nah, yang ketiga ini Arab Musta'ribah. Kata Arab Musta'ribah mengandung arti Arab campuran. Kelompok ini adalah keturunan dari Ismail alaihissalam dan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu. Kemudian kita beranjak kepada poin berikutnya yaitu tentang negeri Arab. Nah, negeri Arab adalah istilah geografi disebut Arabia atau Arabian Peninsula. Dikutip dari Hopkins tahun 2001. Sedangkan dalam bahasa Arab disebut Jaziratul Arab. Nah, negeri Arab berdasarkan terminologi bangsa Romawi dibagi dalam 3 kawasan yang mencakup wilayah yang lebih luas dari istilah semenanjung Arab saat ini. Kemudian dari negeri Arab ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, 1, Arabia Felix atau Beata. Ini Al-Arabia As-Saidah. Dari Arabia Felix ini digunakan oleh ahli geografi untuk menggambarkan wilayah selatan dari semenanjung Arab yang sekarang menjadi wilayah negara Yaman. Nah, yang kedua ada Arabia Petraeae atau Al-Arabia As-Sakriyah atau Al-Hajariyah lah. Nah, untuk wilayah yang sekarang menjadi wilayah Suriah, Yordania, semenanjung Sinai, dan Arab Saudi bagian barat laut. Itu adalah satu-satunya yang menjadi provinsi dan Petra sebagai ibu kotanya. Nah, yang ketiga ada Arabia Deserta atau Al-Arabia As-Sohrawiyah. Arabia Deserta adalah bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani kuno disebut Arabia Eremos.
juga dikenal sebagai Arabia Magna atau Arabia Besar, menandakan interior gurun semenanjung Arab. Dahulu, tanah ini dihuni oleh suku-suku nomaden yang sering menyerbu tanah yang lebih kaya seperti Mesopotamia dan Arabia Felix. Nah, itu dia mungkin pembahasan saya mengenai bahasa dan bangsa Arab. Semoga apa yang saya sampaikan tersebut bisa bermanfaat bagi semuanya. Sekian dari saya, Abdul Ghafur. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.